Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh barokah, di bulan yang mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya kita minta barokah di bulan tersebut, di bulan yang mana pada pertengahan bulan terdapat malam nisfu Sa'ban, di bulan yang mana di bulan tersebut amalan-amalan umat manusia akan dilaporkan untuk periode tahunan, di bulan yang mana pada bulan tersebut apa yang Allah putuskan untuk 1 tahun ke depan akan terprogramkan sehingga umat manusia akan menjalaninya. Setahun ke depan siapakah yang akan melahirkan? Dalam setahun ke depan siapakah yang akan meninggal? Setahun ke depan siapakah yang akan menikah, dan seterusnya. Maka ketika menghadapi waktu-waktu yang sangat berharga tersebut, maka orang iman senantiasa mempersiapkan diri
Kalau menurut istilah orang Jawa, cadong. Di masa-masa, di waktu-waktu peristiwa penting, senantiasa orang beriman karena berharap kepada Allah, husnudzon kepada Allah, maka senantiasa orang beriman akan mempersiapkan doa-doa terbaiknya, amalan-amalan terbaiknya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan-keputusan yang baik untuk dirinya. Maka kita menjelang nisfu Sa'ban, kurang lebih sepekan lagi ataupun kurang, maka hendaknya kita senantiasa mendekati laporan tahunan. Ini kita senantiasa mengistighfari, mentaubati apa yang telah kita kerjakan di tahun ini dari perkara-perkara yang buruk, dari perkara-perkara yang tidak pantas. Dan bagaimana menjelang nisfu Sa'ban ini pula kita tengadahkan tangan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tahun depan kita diberi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman senantiasa meningkat, amalan senantiasa terjaga dan istiqomah, ilmu senantiasa bertambah, rizki senantiasa Allah mudahkan. Rizki apapun itu Allah mudahkan. Bernafas ini rizki dari Allah, bagaimana Allah mudahkan. Bisa buang air kecil secara lancar, ini rizki dari Allah, bagaimana Allah lancarkan. Maka bagi orang beriman, waktu-waktu istimewa itu menjadi doa-doa mereka secara istimewa, istighfar mereka secara istimewa, karena mereka ingin seluruh waktunya istimewa, terutama nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menjelang nisfu Sa'ban ini senantiasa meningkatkan untuk menjaga amalan-amalan kita. Ngaji kita tingkatkan, bacaan Quran kita tingkatkan, wiridan kita tingkatkan, solat-solat sunnah kita tingkatkan, sekaligus persiapan menjelang Ramadan. Insyaallah nggih. Sya'ban nggih. Ini bulan yang istimewa, bulan yang istimewa. Termasuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut riwayat Sayyidah Aisyah, seingat saya tidak ada puasa selain Ramadan yang lebih banyak, bulan yang lebih banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa melebihi bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini bulan kita meningkatkan amal kita, mempersiapkan untuk bulan Ramadan. Kita akan melanjutkan ngaji kita halaman 135, hadis yang ke-24.
Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna Allaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asyarbata fayahmaduhu 'alaiha, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh Allah ridha kepada hamba yang memakan makanan lalu memujinya atas makanan itu, atau meminum minuman lalu ia memujinya atas minuman itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam adab-adab makan, kita diajarkan selesai makan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Salah satu doa makan. Maka ketika seorang hamba diberi nikmat oleh Allah berupa makanan, kemudian dia memuji-muji Allah, maka ketika amalan itu dikerjakan karena Allah, dia makan karena perintah Allah untuk mempersiapkan tenaga mengerjakan perintah-perintah Allah, untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, untuk kerja yang halal gitu. Setelah makan kok memuji kepada Allah, maka orang tersebut akan diridhoi oleh Allah. Begitu juga minum. Orang ini bisa minum anugerah dari Allah. Ketika dia akan minum, dia baca Bismillah. Selesai dari tegukan, dia baca Alhamdulillah. Maka kalau hal itu dikerjakan karena Allah, maka meskipun makan dan minum, tetapi makan dan minum penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menyebabkan orang tersebut dapat ridho Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini fadilah yang sangat besar. Kadang orang bertanya, kalau kita mengerjakan adab-adab makan, adab-adab minum, kita baca doa-doanya, fadilahnya apa? Fadilahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin sesuai hadis riwayat Muslim, kalau itu semua dikerjakan karena melaksanakan perintah Allah, akan mendapatkan ridho Allah. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah itu terkadang bukan atau harus dengan perkara-perkara yang besar, tidak. Untuk mendapatkan ridha Allah tidak harus dengan perkara-perkara yang besar. Maka untuk perkara kebaikan kita jangan meremehkan, meskipun tampaknya di mata manusia kebaikan itu kecil. Karena di setiap kebaikan tersebut bisa menjadi penyebab orang mendapatkan ridho Allah. Begitu pula perkara-perkara
yang melanggar aturan Allah. Tidak harus larangan yang diterjang adalah larangan yang besar. Terkadang larangan-larangan yang di mata manusia itu kecil, ternyata disitulah menyebabkan Allah murka kepada orang tersebut. Bagaimana telah kita baca riwayat, ada seorang yang telah kotor dengan dosa besar sebab memberi minum seekor anjing, dia diampuni oleh Allah. Begitu pula ada riwayat, ada seorang siangnya rajin puasa, malamnya rajin beribadah. Akan tetapi karena dia menahan seekor kucing, tidak diberi makan sehingga mati, maka dirinya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jadi motivasi kita untuk berbuat kebaikan apapun dimanapun, kebaikan yang meskipun menurut pandangan manusia itu tampak remeh, hendaknya kita buat. Bacaan subhanallah, bacaan alhamdulillah, bacaan Allahu Akbar adalah amalan-amalan yang bisa menyebabkan Allah ridho. Maka hendaknya dibuat. Adab-adab makan, adab-adab tidur. Ketika seseorang makan, ketika seseorang tidur, mengikuti makan yang diajarkan baginda Rasulullah, mengikuti tidur yang diajarkan baginda Rasulullah, maka makannya dan tidurnya akan menyebabkan dirinya diampuni oleh Allah, menyebabkan dirinya semakin dekat dengan Allah. Jadi untuk mendekat kepada Allah tidak harus sholat saja. Ketika seseorang makan, ini mengikuti makan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka makannya akan menyebabkan dirinya semakin dekat kepada Allah, akan menyebabkan dirinya bisa mendapatkan ridho Allah. Makan, tidur, buang air kecil, buang air besar, dan seterusnya. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, ala kulli muslimin sadaqah. Qala ara'aita illam yajid. Qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Qala ara'aita illam yastati'. Qala yu'inu dhal hajatil malhuf. Qala ara'aita illam yastati'. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Qala ara'aita illam yaf'al. Qala yumsiku 'anil syarri fa innaha sadaqah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda,
setiap muslim harus mengeluarkan sedekah. Ini perintah Allah, ada yang berkaitan dengan diri, ada yang berkaitan dengan harta. Apabila seseorang ini diberi harta, maka dalam harta ada hubungan iman, sehingga ada perintah-perintah yang berkaitan dengan harta yang apabila dilaksanakan akan meningkatkan kualitas iman. Sebaliknya apabila ditinggalkan, maka akan menurunkan kualitas iman. Misal sedekah, misal zakat, gitu. Ketika orang melaksanakan zakat karena ini adalah perintah Allah, itu menjadi tanda meningkatnya kualitas iman. Ketika seseorang meninggalkan mengeluarkan zakat, maka kualitas imannya merosot. Al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman ini kualitasnya bisa naik, bisa berkurang ketika seseorang mengerjakan perintah-perintah Allah. Kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah dikerjakan, maka akan meningkatkan kualitas iman dia. Tetapi apabila dia bermaksiat, larangan-larangan Allah dikerjakan, perintah-perintah Allah ditinggalkan, maka kualitas imannya akan menurun. Maka sebagaimana pohon, ya, kalimah thayyibah, ya, kamasali syajaratin thayyibah. Kalau diumpamakan kalimah thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini diumpamakan pohon, maka ketika pohon itu dirawat, disiram, kalau disiram baru sekali belum tampak, disiram 2 kali belum tampak, bahkan 3 kali belum tampak. Tetapi kalau pohon ini dirawat, disirami terus, dirawat, dipupuk, gitu, maka pohon tersebut akan membesar, akarnya menjadi kuat, gitu, sehingga nanti akan mengeluarkan buah yang diharapkan. Sebaliknya kalimah thayyibah ini ketika diumpamakan pohon, ada pohon yang baik, kemudian tidak dirawat, tidak disirami, sehari 2 hari belum langsung tampak efek dari tidak dirawat, tidak disirami tadi. Kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika tidak dirawat, ketika orang yang punya kalimat tersebut tidak merawatnya dengan ketaatan, sebaliknya malah meninggalkan ketaatan dengan bermaksiat kepada Allah, sehari 2 hari belum kelihatan efeknya. Tetapi kalau terus menerus, pohon tersebut akan layu. Berangkat ke masjid berat, membaca Al-Quran berat, akhlaknya mulai buruk, gitu, kepada tetangga
akhlaknya buruk, kepada keluarga juga seperti itu. Ini kalau dilanjutkan terus, pohon tersebut yang semula layu kemudian bisa mati. Maka kita ini penting untuk minta kepada Allah, pertama istiqomah iman. Kalau iman tersebut istiqomah dalam hati, maka akan melahirkan amalan yang istiqomah. Solatnya akan istiqomah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kata para ulama, ini perintah dari Allah supaya kita meningkatkan kualitas iman kita, dari iman yang maujud, iman yang sudah ada dalam hati, ditingkatkan sampai kepada tingkatan iman yang matlub, iman yang dikehendaki, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Maka di sini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya toh, beliau bersabda, setiap muslim harus mengeluarkan sedekah. Orang langsung gambaran sedekah itu tentang harta. Sebetulnya tidak. Maka Sayyidina Abu Musa berkata, apa pendapat Anda jika ia tidak menemukannya, tidak menemukan harta? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia hendaknya bekerja dengan kedua tangannya hingga bisa memberi manfaat bagi dirinya dan mengeluarkan sedekah. Lah kalau enggak punya harta gimana ya Rasulullah? Ya kan dia punya diri, badan. Enggak punya harta, ya dia bisa kerja. Dengan kerja tersebut dia bisa mendapatkan upah yang halal. Dari upah yang halal tersebut bisa untuk dirinya dan sedekah. Jadi kalau kerja niatnya itu lurus, itu bukan perkara yang tercela dalam agama. Bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut dohir hadis ini, hendaknya seseorang bekerja, ya toh, untuk supaya dari kerja tersebut ada kemanfaatan untuk dirinya dan untuk nanti dia bisa meningkatkan imannya termasuk dengan sedekah. Karena suasana dunia ini ya sudah Allah ya tetapkan dunia ini jadi ujian. Dalam arti dunia itu ya segala hal yang berkaitan dengan dunia. Nanti para wali pun akan diuji dengan dunia, termasuk urusan uang. Maka uang tersebut mau nggak mau ya akan menjadi ujian seseorang untuk ya apakah dia lebih mengedepankan perintah Allah ataukah nafsunya, bahkan bisikan setan. Bahkan wali-wali besar ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya beliau diangkat jadi khalifah, masih mau berangkat ke pasar. Sayyidina Abu Bakar, wahai khalifatu Rasulillah, mau kemana? Mau ke pasar. Mau apa? Ya saya mau dagang gitu.
Karena saya ini punya istri, oleh Allah diperintahkan untuk menafkahi istri. Saya punya keluarga, saya diperintahkan untuk menafkahi keluarga. Dan sebelum saya jadi khalifah, jalur rizki halal yang saya ketahui untuk saya melalui perdagangan. Yang mana perdagangan ini apabila saya kerjakan sesuai aturan Allah, bisa mendapatkan ridho Allah. Bahkan para sahabat ini sebab mengatur perdagangannya sesuai aturan agama, mereka dipuji-puji oleh Allah, perdagangan yang tidak melalaikan mereka dari Allah. Maka Sayyidina Umar, lah nanti urusan kaum muslimin gimana? Maka akhirnya dimusyawarahkan, wong Anda ini mengurusi urusan kaum muslimin, dan kaum muslimin ini punya harta, maka Anda berhak untuk mendapatkan harta sebab ngurusi kaum muslimin tersebut. Akhirnya diputuskanlah mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Sayyidina Abu Bakar begitu berhati-hati. Gaji dari Baitul Mal itu betul-betul sesuai keperluan, kebutuhan yang dibutuhkan oleh diri beliau, oleh keluarganya. Bahkan pernah istrinya menyisihkan gaji dari Baitul Mal, ternyata bisa disisihkan. Maka Sayyidina Abu Bakar minta gaji dari Baitul Malnya dikurangi sesuai apa yang bisa disisihkan oleh istrinya. Kalau kita kan biasanya kalau dapat gaji minta naik, minta tambah. Keperluannya sebetulnya sudah cukup makan nasi 1 piring, tapi ingin merasakan mungkin sarapan gurame, sarapan cumi, kalau perlu nanti sarapan paus Akhirnya minta yang tambah, minta yang tambah. Maka karena dunia ini jadi ujian, mau gak mau bahkan wali-wali besar pun akan berhubungan dengan uang, berhubungan dengan dunia, harta dan sebagainya. Kalau mereka tidak terpesona dengan dunia, lupa akhirat, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lulus. Tapi kalau terpesona enggak lulus. Orang miskin kok terpesona dengan dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah, enggak lulus. Orang kaya hartanya tidak melupakan dia dari akhirat, tidak melupakan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lulus. Sehingga orang kerja nanti bisa hasilnya untuk manfaat dirinya, juga bisa untuk sedekah. Sayyidina Abu Musa berkata, apa pendapat Anda jika ia tidak mampu? Nabi SAW menjawab, ia tolong orang yang susah dan mempunyai keperluan. Ada orang itu gak punya pekerjaan tetap, sehingga ketika hari ini gak kerja, gak punya penghasilan untuk hari ini. Lah terus bagaimana? Apakah nyerah, gak usah amal kebaikan? Oh enggak. Kata baginda Rasulullah SAW, kalau dia misal lewat jalan, ada orang ingin menaikkan barangnya di kendaraannya, dia bantu
atau membantu orang-orang keperluannya apa yang lain, misal membawakan barangnya dan sebagainya, itu juga akan jadi sedekah. Jadi tidak harus sedekah itu dengan harta, tenaga pun bisa jadi sedekah. Ini tetangganya ya toh, sedang bangun rumah ya toh, bantu dekatin gentengnya, bantu dekatin batu batanya. Jadi kepada tetangga itu bantu itu ya enggak duwe no. Arep bantu opo no. Tenaga juga bisa. Sayyidina Abu Musa berkata, apa pendapatmu jika ia tidak mampu? Baginda Nabi SAW menjawab, ia menyuruh berbuat kebajikan dan kebaikan. Dia tenaganya pun gak ada, mungkin dia sakit ya. Untuk berjalan saja dia harus pelan-pelan, bernafas pun pelan-pelan ya toh. Tapi jangan putus asa dari berbuat kebaikan. Bisa menyarankan ya toh, anaknya yang sudah besar-besar, nak itu tetangga kayaknya repot nak, coba bantu semampunya. Jadi mendorong orang-orang supaya ya toh, untuk membikin ya kebaikan-kebaikan yang banyak untuk simpanan akhirat. Sayyidina Abu Musa berkata, apa pendapat Anda jika ia tidak mampu melakukannya? Ini istilahnya mau mendorong, gak punya anak yang sudah dewasa, anaknya masih kecil-kecil, badannya sedang sakit gitu. Gimana bantunya? Gak mampu ini, gak mampu mendorong orang lain berbuat baik pun gak mampu, terus gimana? Nabi SAW menjawab, ia cegah dirinya untuk berbuat kejahatan, karena itu termasuk sedekah muttafaqun alaih. Lah kalau nggak bisa ya toh, maka tahan diri kamu, jangan berbuat buruk. Wes gak ngewangi tonggone, jo trimakno duwike, tenagane pun ora. Ya toh, nggak bisa menganjurkan orang lain ya toh. Mulutnya suka menyakiti. Alah wi sombangun wi ketoke ndingon-ingon tuyul wi ngono. Utawa ndek ingon-ingon opo. Misal seperti itu. Maka ini suatu nasihat yang begitu berharga. Nasihat yang begitu berharga. Kita syukur bisa hadir di majelis ilmu. Kalau nggak bisa, mungkin sedang sakit ya, galakkan orang lain untuk datang ke majelis ilmu. Kalau nggak bisa ya toh, jangan sampai diri kita mencegah ya toh, orang lain atau diri kita untuk datang ke majelis ilmu. Gak usah melok ngaji, ngopi gini lo enak lo. Kalau kita nggak bisa datang, menganjurkan orang lain datang. Kalau nggak bisa, mulut kita ataupun ya, anggota tubuh kita jangan kita gunakan untuk berbuat kebaikan, menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Kalau kita ya nggak bisa memberi, maka tahan diri kita, jangan menyakiti. Kalau kita nggak bisa membersihkan, maka tahan diri kita, jangan mengotori. Itu akan jadi sedekah amalan bagi kita kalau kita kerjakan semata-mata karena Allah. Insyaallah nggih.
Terkadang orang itu ya toh, untuk baca Quran itu capek gitu. Baca Quran capek. Maka ketika capek ya lebih baik diam. Kalau mulut ini tidak keluar suara kebaikan, entah baca Quran, entah menasehati dan sebagainya, maka hendaknya diam. Jangan mulut itu digunakan untuk bicara keburukan, keburukan orang lain dibicarakan, ataupun ya toh, suka ya banyak hal keburukan mulut itu, terutama yang biasanya istilah orang Jawa wis dadi segojangan itu urusan ngrasani gitu. Kalau bertatap muka orang Jawa ini kan rada rikuh, rada sungkan. Lah kalau orang yang enggak ada sukanya ngrasani. Maka kalau kita dinasihati baginda Rasulullah SAW ini masuk ya, maka kalau mulut ini capek untuk membaca Quran, maka diam. Kalau mulut ini capek ngomong kebaikan, maka diam. Jangan digunakan untuk berkata buruk, jangan digunakan untuk menyakiti. Insyaallah nggih. Terus bikin kebaikan itu sangat mudah gitu. Kalau punya harta, dengan harta. Dengan harta. Karena sebetulnya sedekah itu dengan harta itu sebetulnya sedikit atau banyak melatih hati kita itu ya toh, pikirannya akhirat atau cinta dunia itu loh. Kalau orang tuh cinta dunia, harta itu dikumpul-kumpulkan terus sehingga jadi kebanggaan, dunyoku oke. Tapi kalau orang itu pikiran akhirat, cinta akhirat ya toh, harta dia gunakan sesuai kebutuhan dia. Mungkin butuhnya makan 5 piring, untuk makan dia, istri, anaknya 3 misal ya toh. Berarti kok kalau dibelikan makanan ini kok bisa untuk 7 piring, oh yang 2 bisa sedekah. Misal seperti itu. Supaya apa? Orang itu tidak cinta dunia, menggunakan dunia sesuai keperluan dia untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kalau harta itu dikumpulkan, ditumpuk ya no. Sedikit demi sedikit ya no. Akhirnya itu khawatirnya jadi cinta dunia. Termasuk amalan hati yang buruk adalah cinta dunia. Orang kaya itu yaitu sudah rizki dari Allah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala urusan hati, iman kepada akhirat itu fokusnya ke akhirat. Bukan hatinya itu cinta cenderung kepada dunia. Jadi jangan disalahpahami, kita nggak boleh kaya. Bukan. Orang mau kaya mau miskin itu sudah ada jatah rizkinya dari Allah. Yang buruk itu seharusnya hati ini hubungannya ke akhirat, malah hati ini tumpuan hubungannya ke dunia. Sehingga kalau hati ini diisi hubungan dunia, maka keimanan kepada akhirat ini sedikit demi sedikit maka akan melemah dan melemah. Akhirnya nek kerja nggo ngumpulne dhuwit ben diarani dunyane maju semangat,
Tapi nek kanggo beramal, nggo mbangun akhirate, nggo mbangun swargane aras-arasen. Seperti itu. Dan ujian cinta dunia ini baik akan dijalani oleh orang kaya ataupun orang miskin. Jadi orang yang bisa cinta dunia itu bukan sekedar orang kaya saja. Orang miskin pun bisa cinta dunia. Sebaliknya, orang tidak cinta dunia tetapi cinta akhirat ini bukan hanya milik orang miskin saja, tetapi orang-orang kaya pun juga bisa. Maka seperti yang kita bahas kemarin itu, para sahabat itu gak cinta dunia. Itu kalau sedekah 1000 kambing dilepas itu ya toh. Itu kok terus habis itu guwetun ya toh. Menyesal banget ngapain gitu. 1000 kambing ya toh, saya lepas ya toh. Satu kambing kalau harga 2 juta berarti saya ngelepas uang 2 M ini, 2 miliar. Jatokno kambing loro wae. Enggak. Tidak seperti itu. Maka kata para sahabat kepada generasi setelahnya, mungkin sholat kalian itu lebih lama, mungkin sholat kalian itu lebih banyak, amalan-amalan kalian seperti yang lain seperti itu pula. Tetapi kenapa para sahabat ini punya derajat yang luar biasa di sisi Allah? Karena mereka lebih zuhud kepada dunia, lebih cinta kepada akhirat daripada generasi-generasi setelah. Maka kita perlu latihan nggih. Kita ini perlu latihan. Kita ini sudah diputuskan oleh Allah. Kita setuju enggak setuju pasti akan meninggalkan dunia. Hanya saja cerita orang meninggalkan dunia itu ada yang baik dan ada yang kurang baik. Maka bagaimana kita cerita yang baik? Kita ini bikin cerita untuk diri kita sendiri. Nanti di akhirat cerita tersebut akan diputar. Bagaimana kita bikin cerita yang baik sehingga kita di akhirat akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang masuk surga itu termasuk yang diucapkan adalah Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Termasuk ucapannya. Ini kalau enggak ditolong oleh Allah ya toh. Kalau di dunia ini pikirannya itu enggak tertuju mencari ridho Allah, bangun akhirat ya. Itu hidup itu enggak ada maknanya ya toh. Enggak ada artinya. Hidup sebentar 60 tahun, 70 tahun. Kemudian dapat ridho Allah, masuk surga. Hidup itu begitu bermakna. Jadi orang kaya ya bermakna, jadi orang miskin ya bermakna. Tetapi kalau hidup 60 tahun, 70 tahun, jadi orang kaya, jadi orang miskin,
Tetapi setelah meninggalkan kehidupan dunia, kok sekedar jadi urup-urupe geni neraka, jadi bahan bakar api neraka, ya hidup 60-70 tahun itu ya nggak ada artinya, nggak ada manfaat yang baik untuk dirinya. Maka orang itu SD gitu, rapotnya itu kalau nilainya bagus gitu tuh lulus itu suweneng gitu. Lulus itu suweneng. Tapi kalau orang itu rapotnya itu merah semua, akhirnya nggak lulus gitu. Itu 6 tahun itu ujung-ujungnya itu susah gitu. Sekolah 6 tahun nggak lulus gitu. Ya karena ya rapot itu ya hasil dia kerajinan, dia jarang masuk gitu. Ketertiban gitu. Masuk itu sudah mau selesai gitu. Kalau dibawain PR nggak pernah dikerjakan. Ketika ulangan gitu, ngawur. Karena apa? Nggak dapat materi, nggak belajar. Sehingga ujung-ujung dari 6 tahun itu nggak lulus. Tetapi kalau orang itu rajin gitu, masuknya rajin, belajar gitu, tugas-tugasnya dikerjakan, 6 tahun lulus nilainya baik, itu gembira sekali gitu. Itu sampai ke teman-temannya, ke tetangganya, ke saudara-saudaranya itu diceritakan gitu. Saya lulus gitu, nilai saya baik gitu. Itu berarti 6 tahun yang patut untuk dibanggakan, patut untuk bergembira. Padahal selama 6 tahun itu Masya Allah gitu. Waktu hujan ya harus berangkat sekolah gitu. Musim kemarau panas-panas itu pulang sekolah pun yuk kepanasan ya. Itu terbayar ketika dia lulus nilainya baik. Begitu pula orang itu hidup di dunia gitu. Meskipun gitu, dia susah payah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mati dapat ridho Allah, masuk surga. Seperti dalam surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali menghadap kepada Allah, dia ridho kepada Allah, dia diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang sukses, dia dimasukkan ke surga. Maka susah payah ya toh, hujan-hujan ngaji, hujan-hujan ke masjid, itu hilang semua, hilang semua. Kayak anak SD 6 tahun ya toh, meskipun hujan, meskipun panas tetap sekolah, ujung-ujungnya lulus nilainya baik, wis gak kelingan, gak kelingan, susah-susah iki wis gak kelingan. Tetapi kalau ya toh 6 tahun gak lulus, Masya Allah, guweton ya toh, 6 tahun gak lulus, maka dia akan begitu menyesal ya toh. Tetapi kalau sekolah itu masih bisa diulang ya toh. Nanti ngulangi lagi ya, sekolahnya lagi. Kalau dia memperbaiki dirinya nanti bisa lulus. Tetapi kalau orang hidup 60-70 tahun selesai mati kok enggak lulus, itu enggak bisa kembali lagi ke dunia.
maka menyesalnya ya toh, ahli neraka itu terasa lebih menyiksa daripada siksa neraka itu sendiri. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Nggih. 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 Sedaya saged nggih. Sedaya saged dipun taubati. Nggih. Sedaya saged dipun taubati. Kados ceritane nggih kathah nggih, termasuk ceritane Sunan Ampel niku. Ten lepen niku kan ya umum nggih gitu. Itu bukan milik pribadi, sungai itu bukan milik pribadi. Kemudian ya toh, ketika di sungai ya, cerita yang masyhur di kalangan masyarakat, Sunan Ampel ya nemu buah gitu. Kemudian karena beliau saat itu lapar gitu, buah itu dimakan. Habis itu ingat gitu, loh, buah ini milik siapa ya? Buah ini milik siapa? Padahal secara hukum syariat ya toh, buah itu ya harusnya pohon itu tidak melebihi tanah milik si pemiliknya. Kalau dahan itu ya toh, mangklung istilahnya, melebihi tanah milik dirinya sendiri, itu pun orang lain tuh boleh memotong dahan itu kalau pemiliknya sendiri nggak mau memotong. Nah itu padahal dalam cerita itu ya sebetulnya pohonnya itu ya saking menjoroknya ada dahan yang sampai akhirnya ya buahnya jatuh ke sungai itu. Ya jangankan buahnya, harusnya dahannya itu pun bisa dipotong secara hukum. Akan tetapi nah ini kekasih Allah ya toh. Oh iya ya toh. Pikiran beliau no. Ya ini kan buah ini kan ada pohonnya. Ini pohonnya ini nanti milik orang atau pohon ya toh, pohon liar. Saya cek aja deh. Ditelusuri sungainya. Ternyata pohon milik orang. Akhirnya beliau ya tahu, ingin minta ridhonya, saking hati-hatinya beliau, saking hati-hatinya beliau. Seharusnya dalam hukum ini pun ya, lawang ini pun jatuh, terus pemiliknya pun ya sudah nggak gubris ya tahu. Kayak sampah ini kan barang-barang itu kan sudah dibuang, pemiliknya nggak gubris. Ini secara hukum itu pun ya nggak masalah. Tetapi ini karena orang itu ya toh, saking hati-hatinya, masya Allah. Bahkan ada sebagian menceritakan, sebagian ulama itu memakan sesuatu yang sekira hamba-hamba Allah itu nggak ingin memakan perkara itu lagi. Kenapa? Kalau ada barang itu sekira ada hamba Allah yang ingin memakannya, terus dia orang yang ingin makan itu nggak bisa memakannya, itu makanan itu istilahnya jadinya makyun gitu. Makyun itu sudah
dilihat oleh banyak mata yang ingin tetapi nggak mampu makan, sehingga barokahnya itu hilang. Sebagian ulama untuk membersihkan hati itu sampai itu ketakwaannya seperti itu, mangan perkara sing sekira kawula-kawulane Gusti Allah para menungso iki enggak pengen makan perkara itu. Ini ketika kemampuan rohani sudah sampai ke level situ, itu dipersilahkan. Kalau belum, tidak boleh gitu. Kayak anak kecil mampunya makan bubur, ya makan bubur. Kalau dikasih makan nanti gitu, kayak kita panggang dan sebagainya, anak kecil malah bisa mati nanti. Ketika ruhani sudah mampu gitu, ke level situ, maka silahkan. Maka Sunan Ampel pun ya datangi gitu, cerita begini-begini gitu. Akhirnya yang punya pohon itu luar biasa sekali orang ini gitu. Begitu menjaga gitu aturan-aturan yang ada. Ya, saya rela itu makanan itu kamu makan gitu, buah itu kamu makan gitu. Syaratnya kamu menikahi anak saya. Akhirnya betul Sunan Ampel ya, hari itu punya 2 istri. Padahal gitu, nikah niku ya rekosone suwi nggih, ya, rekosone suwi. Ngasih nafkah istri gitu. Nanti kalau punya anak ngasih nafkah anak. Tapi ya tetap aja dikerjakan. Seperti itu. Lah, kalau kita gimana? Kalau ingat ya, dan orang yang punya itu masih hidup, ya, kita ngomong baik-baik, ya. Nyuwun ikhlase gitu. Nyuwun ikhlase. Aku ora ikhlas nek gak mbok tuku 10.000, nggih niki sedasa 1.000 misal gitu. Kalau orangnya sudah mati, ya kepada ahli warisnya. Kalau orangnya sudah enggak diketahui, kabar iki wis gak eruh ki nang ndi ki wonge, maka kita sedekah, kita niatkan untuk orang yang pernah kita ambil haknya. Terkadang areng njaluk ikhlas iki ketoke wonge jek gung penak iki. Wonge ketoke engko arek nesu malahan. Ya, kita tahan dulu. Karena untuk meminta maaf itu ya kemampuan itu terkadang tidak ada. Kemampuan itu tidak ada. Tetapi ketika kemampuan itu ada, hendaknya minta maaf gitu. Minta ikhlasnya supaya kita nanti di akhirat tidak ada urusan. Kalau orangnya sudah enggak diketahui ya, maka sedekah diniatkan untuk orang yang kita ambil haknya. Seperti itu. Nggih. Wonten malih? Nggih. Kalau sedekah itu secara umum itu ini tambahan. Kalau menunaikan hak itu terkadang hak itu ada yang wajib. Nah, menunaikan hak tetangga itu ada yang wajib loh. Nah, menunaikan hak keluarga itu ada yang wajib. Tapi kalau sedekah ini secara umum bersifat tambahan. Memberi sesuatu yang mana kita pun sudah tercukupi, kemudian kita memberi, seperti itu. Makanya itu tadi ya, kalau orang kerja dari hasil kerja di hadisnya
disebutkan fayang fa'u nafsahu, maka hasil kerja untuk dirinya. Lah, ya tapi jangan dirinya tok, juga bisa untuk sedekah. Kalau nggak punya duit, ya kamu kerja, kamu kan punya tenaga ya untuk kamu sendiri. Kok ada tenaga habis misal nyangkul di sawahnya sendiri, pulang dari sawah tenaga sebetulnya masih gitu. Ada gitu, teman petaninya mau naikkan karung gabah ke kendaraannya, dibantu. Ini kan sudah kelebihan dari tenaga yang dia gunakan dari nyangkul di sawah tadi. Nah, seperti itu. Jadi secara umum tuh sedekah itu lebihan dari kebutuhan. Tapi kalau menunaikan hak ini, ada hak yang bersifat wajib, ada hak yang tidak bersifat wajib. Maka misal kepada tetangga gitu. Kalau tetangga kematian, tetangga muslim kematian, kita wajib gitu, merawat jenazahnya. Itu wajib. Jadi ada, kalau tetangga ketemu dengan kita bersalam, kita wajib menjawab salam. Ini ada hak-hak yang bersifat wajib. Tapi kalau sedekah secara umum ini tambahan. Nggih. Sebetulnya juga bisa ya, orang itu kerja dan hasilnya itu pas sesuai kebutuhan dia saja. Sekaligus dia niatkan sedekah untuk dirinya sendiri pun juga bisa. Seperti itu. Tetapi secara umum sedekah itu ya lebihan. Maka menunaikan hak istri, belanjane ya toh, mangan go manpeng telu misal ya toh. Belum punya anak makan 3 kali 15.000 misal ya toh. Ditambahi ya toh, jatahnya sehari 25.000 misal, yang 10.000 tambahan ya toh. Yang 15.000 menunaikan kewajiban, yang 10.000 tambahan. Kira-kira garwane tambah seneng napa mboten? Tambah ya toh, tambah niku. Maka Allah Subhanahu wa taala ya toh, dalam hadis qudsi ya, tidak ada perkara yang akan menyebabkan seseorang itu saya cintai melebihi ketika dia mengerjakan perkara yang saya fardukan. Dan tidak henti-hentinya hamba tersebut mengerjakan perkara sunnah sehingga aku senantiasa mencintainya. Jadi kalau kita mengerjakan yang wajib tok secara sempurna, itu pun sudah akan mendatangkan kecintaan Allah. Kalau kita ingin tambah dicintai oleh Allah, tambahilah dengan perkara-perkara sunnah. Hubungan keluarga kayak gitu juga. Kalau suami menunaikan ya toh, nafkah wajibnya, bojone pun seneng niku. Kok ditambahi, oh tambah seneng ya toh. Begitu juga suami, kewajibane istri nek dijaten kasur purun niku kewajibane istri. Kok mulih wis digekne kopi, bojo jaler tambah seneng. Itu sudah resep muamalah baik kepada Tuhan ataupun kepada hamba Tuhan itu seperti itu. Tunaikan yang wajib ya. Ketika kamu menunaikan yang wajib, maka akan berjalan normal. Kamu tambahi yang sunnah, maka semakin kamu akan dicintai. Insyaallah nggih. Mugi-mugi ditampi kalian Gusti Allah ndadosaken asbab turunipun hidayah, kebukaipun sedaya kesainan lan barokah, tertutupipun sedaya keawonan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tanggi kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup kelan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa hamdi, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.